Oke, baik. Pada video kali ini kita akan melakukan implementasi yaitu pada menu atau template yang sudah kita desain sebelumnya. Nah, jika kita melihat pada template sebelumnya, maka ketika kita mengakses My Toko, nah dia akan masuk ke bagian home. Atau kita /login misalnya. Nah, dia masuknya ke bagian home ini karena kebetulan saya sudah login. Ini dia langsung mengarah ke bagian home. Nah, di bagian home ini dia masih kosong, ini kayaknya masalah di bagian rootnya. Ini masih 404 not found. Nah, jadi kita maunya nanti yang di bagian template ini toko/template. Nah, bagian template ini yang akan kita jadikan jadi menunya. Oke, kita masuk di bagian home tadi. Nah, jika kita melihat ini, bisa kita cek di bagian ini. Kita sudah mempunyai di AFP, kemudian HTTP, dan di sini ada home controller. Nah, jika kita lihat ini dibuat secara otomatis oleh Laravel ketika kita melakukan out user yang kita ingat yang kemarin. Nah, di sini bisa kita lihat ada bagian index, return, view, home. Nah, dia masuknya nanti ke view home gitu. Nah, di bagian view home ini kita masuk nih ke bagian view home. Ini kita perbaiki dulu, ini kayaknya masih di bagian rootnya nggak ada. Kita masuk di bagian root, di bagian root nih web. Nah, ini kan belum ada di sini. Kita masukkan dulu untuk rootnya, root, kemudian kita gunakan method get. Kita ini home, dan kita untuk URI-nya kita akses controllernya. Controlnya tadi adalah home home controller kalau nggak salah tadi, controller ininya index, aslinya index. Dan kita kasih nama name, kita kasih nama dengan nama home gitu ya. Jadi ini kita kasih nama jadi home. Oke, kita save, kemudian kita akses kembali di bagian home. Nah, ini sudah masuk, dia mengarahnya ke bagian home. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian file dengan nama home di bagian view. Kita klik di resource, di view, di ini ada nama home. Nah, ini adalah tampilan yang baru saja kita lihat tadi. Ini adalah bagian yang saya lihat. Ini sebenarnya bisa saja langsung kita modif di sini, tapi alangkah lebih baiknya kita lakukan ini saja. Jadi sudah benar ada extend section. Kita nanti ada sectionnya, ada title dan konten yang kita buat jadi dinamis seperti itu. Oke, ini kita hapus saja ini di bagian ini. Ini kita hapus saja terlebih dahulu. Dan ini kita arahkan ke file dengan nama template ya, rasanya kemarin ya, di bagian template, kemudian ini untuk section kontennya sudah benar, dan kita tambahkan satu lagi yaitu title, add section. Di sini kita kasih title, dan kita tutup untuk end section. Nah, di sini misalnya kita tulis misalnya namanya misalnya dashboard misalnya, atau user bisa juga. Bisa seperti itu. Oke, kemudian kita Ctrl S. Dan coba kita lihat dulu ya hasilnya. Nah,
Nah, ini sudah tampil. Di bagiannya ada My Toko, dashboard.ap, ini juga ada, sudah ada. Ini sudah ada. Oh ya, jadi nanti di bagian ini, di bagian konten, biasanya saya menggunakan panel sebagai alas dari data yang mungkin nanti akan saya tampilkan di sana. Nah, berarti di sini kita buat dulu sebuah panel yang dimana nanti akan menampung data itu, yaitu kita di sini menggunakan perintah div yang juga nanti kita sesuaikan dengan template admin LTE. Div, nah, kita kasih box info, box underscore info. Apalah, kita kalau misalnya mau lebih bagus ya kalian lihat aja lah di bagian ini agak cantik kan, cantik. Nah, ini untuk yang primary, dan ini tadi yang untuk horizontal apa sih? Book info juga ya horizontal. Sama ya. Kalau ini apa sih? Nah, ini box success. Kalau ini warna oranye, box warning. Ya, disesuaikan saja sesuai selera. Kalau warna merah juga boleh. Ini warna apa sih? Ini box info juga. Oh, box titik info, box underscore info. Kalau tadi apa sih? Kok bagian atasnya beda? Warna biru. Oh, sama, asem. Gue salah lihat ternyata. Ini aja lah yang kira-kira supaya sama. Ini primary rasanya tadi ya. Ini kita pakai yang primary. Kita gunakan yang primary aja ya. Primary. Nah, itu. Udahlah, nanti silahkan kalian sesuaikan dengan yang kalian inginkan. Saya cuma ngasihkan contohnya saja. Contohnya doang. Nah, ini sudah ada bordernya. Oke, sekarang berikutnya kita akan melakukan, ini sudah home ya. Oh ya. Kita akan men-setting beberapa bagian, salah satunya ini ada image-nya. Oke. Sebenarnya sih agak ini juga kita harus mendownload dulu, tapi supaya lebih cepat dan lebih ya. Admin LTE di sini ada di bagian admin LTE, ada disk, ada image. Nah, di bagian image ini kalian ambil salah satu gambar yang memungkinkan kalian suka, gitu lah. Ya, ada avatar 1, avatar 2, avatar 3. Kita gunakannya avatar 5 saja ya. Avatar 5. PNG, ini PNG sih bukan JPEG. Coba. Atau kita yang samakan saja yang bagian ini. Jadi bagian yang user 16060 tadi saya lihat itu. Kita Ctrl C. Berarti ada di dalamnya ada disk, kemudian ada image. Sekarang kita masuk di bagian ini. Public, kita arah ke bagian public. Mana public? Nah, di sini kita buat satu folder dengan nama new folder dengan nama disk, gitu ya. Oh, disk. Salah. Kita kasih disk, di dalam disk kita kasih ada namanya image. IMG. Mana ya? Image, kita copy, Ctrl C. Oh, nggak bisa di sini di paste. Kita bagian, nah, kita copy saja. Kita masuk bagian C. 3 dots. Ribet. This, ini ada this. Oh, di image. Ya udah, kita kasih seperti ini. Nah, ini sudah masuk. Kemudian enggak, oh sudah, susah amat sih masuknya. Oke, kemudian di bagian template ya rasanya. Oke, select bar bukan sih,
Setelah juga nanti kita pindah. Nah, ini bagian Alexander. Ini kita kasih menggunakan ini, kemudian aset buka kurung, petik, kemudian tutup, petik juga, tutup kurung, kemudian udah bracket. Kita jalankan. Keluar image, ada sudah public, ada image, this, oh ini thisnya, oh ini ya namanya masih berbeda. Kita kasih namanya this seperti ini, kita sesuaikan dengan nama yang sudah ada di sana. Kemudian kita kasih running. Tadi sudah disimpan belum? Simpan dulu lah, simpan, kemudian kita running. Ini sudah masuk, tinggal di bagian dalamnya. Nah, sekarang di bagian ini kita lakukan nih untuk nama. Di bagian Alexander ini kita kasih nama. Gimana ya ngasih namanya? Kita ngambil di bagian autentikasinya saja. Autentikasi. Kita bracket, kemudian bagian autentikasi, maksudnya autentikasi, dan kita ambil di tab user, user, kemudian kita ambil di nama. Ada nggak name? Kok name space sih? Sudah login nggak sih ini sebenarnya? Ctrl S. Saya kurang yakin sih sudah login belum. Oh ya sudah. Nah, ini sudah berhasil, namanya Ahmadi. Dan di bagian ini juga kita ambil. Oke, kita sesuaikan dulu. Oh ya, ini kita langsung kita kasih pengecekan aja deh. Add if. Jadi dia kalau misalnya login baru bisa ini, baru tampil. Kalau nggak login nanti di inilah. Autentikasi, check ya. Check. Jika dia ada maka tampilkan, kalau nggak ada ya kita kasih nif aja. Nif. Oke. Dan berikutnya kita di bagian logo. Ini rasanya ada juga, oh ini ada sama nih, kita copy saja nih. Copy sama sih. Ini kita masih buat statik, nanti ya kita usahakan nanti buat dinamik juga. Nanti kalau misalnya usernya berbeda, nanti kita buat fotonya berbeda. Tapi untuk sementara ya kita kasih ini saja lah. Ini ya kita copy juga deh supaya lebih mudah. Alexander, jadi di antara ini ya, kita hapus dulu. Tadi pakai small ya, kita kasih untuk small ini mana ya? Ya udah kita kasih, tadi satunya nggak pakai small, langsung out saja di ini. Kita copy, kita paste. Ini ngambilnya name, nama, dan satunya kita ambil bagian tadi semua ya. Kita ambil aja lah, bukan span lagi, semua. Ini bagian labelnya dia apa sih gitu kan. Ctrl S. Kita cek lagi lah. Oke. Ini sudah admin. Profilnya kita ini aja, kita hilangin saja dulu ya. Kayaknya enggak, masih belum perlu sih kita. Profil. Oh ya nih, bagian profilnya kita hilangin saja.
nggak apa-apa lah, kita hilangi dulu nanti saja. Oh ya, untuk bagian out, nah di bagian out ini sebenarnya dia ini sih, jadi di Laravel di autentikasi itu dia sebenarnya sudah ada juga di bagian ini apa, kalau kita masuk di bagian out wait code ini di bagian controller rasanya. Coba kita cek bagian controller. HTTP controller di home controller. Nah, ini sebenarnya sudah ada juga bagian autentikasi. Jadi untuk middleware-nya sudah diaktifkan. Jadi sebenarnya kita bisa menggunakan langsung di bagian ini saja sih. Ini. Jadi untuk method out-nya kita langsungkan itu bagian ini. Jadi dia bentuknya method post sih. Jadi ya harusnya diimpit pakai form, jadi nggak bisa. Oke, kita panggil dulu untuk rootnya. Dan dia mengarah ke bagian logout. Nah, gitu aja sih codingnya sebenarnya. Tapi di bagian ini harus diimpit pakai form. Gitu. Form actionnya pakai post. Gitu. Dan ini action lah ya, ini metodenya yang pakai post. Metodenya itu pakai post ini rasanya. Iya, pakai post. Coba nanti kita coba dulu. Dan untuk actionnya kita arahkan ke sini. Ctrl X, Ctrl P. Dan ini checkoutnya kita ini aja ya, kita ganti pakai button aja bagusnya. Button kita ganti nama di sini untuk checkoutnya. Sign out itu ya. Dan kita kasih kelas enggak ya? Ya kasih kelas lah. Kasih kelas ini button btn, button default jadi button default. Dan untuk tipe buttonnya kita kasih submit lah. Type, karena dia bentuknya ini, kita kasih submit. Dan jangan lupa, karena di Laravel itu dia harus wajib disertakan token. Jadi kalau kita menggunakan POM itu harus ada tokennya SCSRF. Nah gitu rasanya. Coba kita jalankan dulu ya, bisa nggak kira-kira. Ctrl S. Jika dia bisa logout berarti sudah berhasil harusnya. Oke, ini ada lognya ada dua. Oh iya, tadi ini belum kita hilangkan satunya di bagian bawah. Ini kita hilangkan dulu bagian bawah. Ini kita tidak terpakai lagi, kita hilangkan saja dan kita masuk di bagian sini. Oke, kita refresh. Nah ini bisa nggak? Oh ya sudah, berarti sudah berhasil. Bagian sini tinggal kita masuk lagi admin. Oke, sudah bisa. Ini kita tambahin ya, default btn atau btn primary, btn plat. Coba
mau dikasih warna gak ya? Udahlah, nanti biar aja, biar agak lebih bagus sedikit. Oke, jika kalian memerlukan tipe button yang lain, kalian bisa masuk ke bagian sini, di bagian elemen ya, di bagian button. Nah, kalian bisa pakai sebagian di sini, kalian pilih saja. Tadi saya menggunakan yang ini, yang plat, BTN plat. Ini kalian bisa ambil di sini semau kalian. Cara menggunakannya juga sangat mudah, kalian tinggal klik saja. Ini kalau tadi yang plat, kalian klik saja, kemudian inspect element. Nah, ini default button flat. Gitulah kira-kira. Dan kemudian kita bagian lain lagi, ini sudah kayaknya. Dan oh ya, ini di bagian sini kita juga tambahkan. Ini kita copy dulu lah di bagian ini agar lebih mudah dan cepat. Oh gitu ya. Kita geser ke bawah. Ini di bagian ini kita tambahkan, Ctrl S. Coba kita cek lagi. Ini sudah tampil, tapi masih bagian Alexander, dan caranya juga hampir sama dengan yang sebelumnya. Tinggal kita copy bagian check name-nya. Oke, kita copy saja ya dari ini. Mana ya? Oh, ini dari if. Kita copy dari if, tambah if, Ctrl C, dan kita paste di bagian mana tadi ya? Ya, ini di bagian paragraf ini. Ya, kita copy di atas itu aja lah dulu sebentar. Ini, dan untuk smallnya kita kasih jadi P aja ya, P, dan di sini untuk jadi name, autentikasinya jadi name, dan ini kita hapus. Nah, jadi dia akan tampil jika dia sudah login, kalau enggak ya enggak bisa tampil. Itulah kira-kira. Coba kita cek lagi. Alexandernya belum terhapus. Kita hapus dulu lah Alexandernya, enggak perlu. Kita hapus. Ini sudah Ahmadi home login. Kira-kira gitulah. Dan selanjutnya ini kita akan menambahkan bagian ini, dan kita modifikasi, kita menambahkan tampilan user. Jadi tanda user kita tampilkan. Untuk bagian bawahnya ya bisa kalian modifikasi sendiri, disesuaikan dengan minat kalian, itu sesuai kalian lah. Ini misalnya 2020 ya, 2020, dan ini 2021 misalnya, seperti itu. Oke, kira-kira seperti itu. Silahkan dicoba dan selamat mencoba.